Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu di video pembelajaran pertama. Perkenalkan, nama saya Santi Nurlaili. Saya adalah guru mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 4 Cibinong. Tahun ini saya diamanahkan untuk mengajar kelas 11. Nah, untuk materi pada hari ini atau pada video pembelajaran pertama ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelum kita membahas selanjutnya apa itu hak asasi manusia, kita akan membahas dulu tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama adalah menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada rakyat atau bawahannya. Yang kedua, perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia dibagi ke dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan, di mana kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional, dan yang kedua adalah periode sesudah kemerdekaan. Legitimasi hak asasi manusia di Indonesia secara formal tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November tahun 45. Nah, pada periode tahun 1945 sampai dengan 1959, Indonesia ikut serta menandatangani dan mengesahkan atau meratifikasi 2 konvensi HAM internasional. Yang pertama adalah Konvensi Geneva, dan yang kedua adalah Konvensi tentang Hak Perempuan. Nah, kita akan bahas nih, apa sih hak asasi manusia itu, ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan, tadi saya jelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan juga dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Jadi hak asasi manusia ini adalah hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia sejak dilahirkan. Ya, nah, manusia memiliki hak kodrati, yaitu meliputi hak hidup, ya, lalu hak untuk merdeka, dan juga hak untuk memperoleh atau memiliki kekayaan. Nah, kita akan bahas selanjutnya tentang ciri-ciri khusus dari hak asasi manusia. Tadi sudah dijelaskan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak melekat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak manusia itu dilahirkan. Nah, ada ciri khusus nih, ada 4. Yang pertama adalah memiliki ciri khusus bersifat hakiki, universal, permanen atau tidak dapat dicabut, dan juga yang keempat tidak dapat dibagi. Nah, kita akan bahas satu persatu, ya. Ciri yang pertama yaitu adalah tentang hakiki, ya. Kenapa sih disebut hak asasi manusia itu bersifatnya hakiki? Ya, karena hak yang diberikan itu kepada semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak lahir.
Nah, sehingga karena diberikan sejak lahir, maka kita sebagai manusia itu harus saling menghormati dan juga harus saling menghargai. Yang kedua adalah universal. Kenapa disebut universal? Karena hak asasi manusia ini berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Ya, latar belakang yang dimaksud ini adalah tidak melihat dari jenis kelamin atau gender, tidak melihat dari sukunya, tidak melihat dari bangsanya, tidak melihat dari warna kulitnya. Nah, sehingga dengan ciri yang universal ini, HAM bisa mengurangi terjadinya konflik. Ya, jadi ketika kita menghargai setiap manusia, tidak melihat secara horizontal ya, secara sama di suku, agama, ras, maka itu akan mengurangi konflik. Yang ketiga adalah disebut permanen ya, atau tidak bisa dicabut. Ya, kenapa permanen atau tidak bisa dicabut? Di situ dijelaskan bahwa HAM ini bisa diartikan hasil dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir. Ya, jadi hak kita itu nggak bisa diserahkan ke orang lain. Misalnya hak saya diserahkan kepada orang lain itu nggak bisa, ya. Dan juga hak kita itu nggak bisa dirampas oleh orang lain. Tadi yang saya sebutkan di awal bahwa hak asasi manusia itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya adalah tidak dapat dibagi. Kenapa tidak dapat dibagi? Karena manusia ini berhak untuk memperoleh semua hak yang sama. Ya, jadi yang ketiga kan tidak bisa dicabut tuh, nggak bisa dirampas, dan kita tidak juga bisa merampas hak asasi orang lain. Nah, yang keempat tidak bisa dibagi. Jadi kita memperoleh hak yang sama, hak sipil, hak mengeluarkan pendapat, hak secara ekonomi, itu mempunyai hak yang sama. Ya, jadi ketika kita memperoleh hak yang sama gitu kan, diharapkan dirinya itu diperlakukan secara adil ya, jadi mendapatkan hak yang sama masing-masing, maksudnya seperti itu, jadi sama rata ya. Oke. Tadi kita sudah bahas tentang ciri-ciri hak asasi manusia. Kita bahas selanjutnya tentang macam-macam hak asasi manusia. Ya, ada 6 yang akan kita bahas pertama. Yang kita bahas di pertemuan video pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Yang kedua adalah hak asasi politik. Yang ketiga hak asasi ekonomi. Yang keempat hak asasi hukum. Yang kelima adalah hak asasi sosial dan budaya. Dan yang keenam adalah hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Ya, kita bahas ya satu persatu tentang hak-hak atau macam-macam hak ini. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Nah, yang dimaksud dengan hak asasi pribadi di sini adalah bahwa setiap manusia itu berhak untuk menentukan kebebasan yang akan dipilihnya. Ya, contoh misalnya setiap orang atau setiap manusia bebas untuk memilih atau menganut agamanya masing-masing sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, dan juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 45 yaitu pasal 29. Yang kedua adalah hak asasi politik. Ya, hak asasi ini yaitu berhubungan dengan kehidupan politik. Ya, dimana bahwa kita mempunyai, contohnya nih, mempunyai hak dipilih dan hak memilih. Ya, hak untuk mengikuti organisasi itu merupakan hak asasi politik. Ya, gitu. Bahkan narapidana pun berhak untuk mempunyai hak untuk tetap mempunyai hak memilih walaupun dia tidak mempunyai hak untuk dipilih ya, itu karena sedang menjalankan hukumannya di penjara. Yang ketiga adalah hak asasi ekonomi. Ya, hak ini berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian. Ya, contohnya adalah setiap manusia atau kita berhak melakukan kegiatan transaksi jual beli. Ya, apalagi dengan zaman sudah canggih dengan teknologi yang luar biasa semakin berkembang gitu kan. Siapapun bisa turut serta ikut andil dalam perkembangan atau dalam mengaplikasikan hak asasi ekonomi ini.
Ya, dengan mudah kita bisa bertransaksi jual beli secara online. Ya. Yang keempat adalah hak asasi hukum. Ya, kita lihat. Di sini maksudnya adalah setiap manusia itu ya memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Ya, gitu loh. Contohnya adalah kita mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Jadi tidak ada perbedaan setiap manusia ketika dia terkena hukuman maka berlakunya sama. Tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa hukum itu tumpul ke atas, runcing ke bawah. Ya, mudah-mudahan kedepannya hukum di negara kita semakin lebih baik lagi. Selanjutnya adalah hak asasi sosial dan budaya. Kita juga mempunyai hak untuk berekspresi, ya, untuk mengaplikasikan bersosial, ya. Selain tadi kita mempunyai hak politik, hak ekonomi, dan juga hak asasi hukum. Dan terakhir adalah kita bahas tentang hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Ya teman-teman, di yang keenam ini hampir sama dengan hak hukum. Nah, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan ini di mana hak yang menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Jadi ketika seseorang bermasalah di dalam hukum, ya tadi kalau misalkan berdasarkan hukum bahwa semua orang di mata hukum sama. Nah, di dalam tata cara peradilan perlindungan ini bahwa setiap terdakwa atau tersangka juga berhak mendapatkan perlindungan atau peradilan yang sama. Ketika dia tidak mempunyai pengacara untuk membelanya di dalam kasus tertentu, maka negara wajib untuk mendampingi. Ya, maksud dari tata cara perlindungan dan peradilan itu seperti itu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah tentang konsepsi hak dan kewajiban asasi manusia. Tadi kita sudah bahas ya, apa itu hak asasi manusia. Nah, kewajiban itu apa sih? Itu kan. Nah, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan, yang wajib kita lakukan. Nah, kewajiban ini saling terkait dengan hak. Jadi, hak dan kewajiban ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Jadi harus balance. Ya, contoh ya kalau kita baca misalnya seorang pelajar akan mendapatkan haknya yaitu ilmu pengetahuan. Ya, setelah ia menjalankan kewajibannya yaitu belajar dengan bersungguh-sungguh, ya. Kita sebagai warga negara berhak untuk atau wajib wajib membayar pajak. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban kita, maka kita berhak mendapatkan hak kita. Apa hak kita itu dari kita kewajiban membayar pajak? Ya, negara mengelola pajak untuk memberikan fasilitas-fasilitas umum terhadap warga negaranya. Ya, jadi intinya antara hak dan kewajiban itu saling terkait. Ya, nah perlu diingat juga, gitu kan, jika kita ingin kehidupan kita selaras, ya, bisa menjalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka kita harus menjalankan hak-hak kita. Tapi tidak boleh lupa bahwa hak kita dibatasi juga oleh hak orang lain. Setiap orang memiliki hak yang sama dengan kita, gitu loh. Itu tidak boleh kita lupakan, gitu. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia lalai, ya. Kita hanya menuntut hak kita saja tanpa kita menyadari bahwa orang lain pun mempunyai hak yang sama. Jadi mari kita sama-sama untuk menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang sehingga nanti harmonisasi antar masyarakat itu akan tercipta. Ya. Oke, demikian pembelajaran pertama ini, ya, video pembelajaran tentang materi konsep hak HAM, ya. Dari mulai apa itu hak asasi manusia, lalu ciri-ciri asasi manusia dan juga macam-macam hak asasi manusia. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dari hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Mudah-mudahan diskusi atau video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita, ya, maksimal untuk orang lain, minimal untuk kita, maksimal untuk orang lain. Sampai di sini, terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran kedua.
Assalamualaikum, sampai jumpa.